Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Dalam materi kali ini terdapat dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Yang dimana dalam pembicaraan tentang perkiraan masyarakat masa depan, secara tersirat telah dibicarakan tentang tantangan-tantangan yang akan dicapai manusia di masa depan atau masa yang akan mendatang. Selanjutnya, ciri-ciri manusia modern. Yang pertama, mempercayai dan mengutamakan kemampuan akal. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan sangat efisien. Yang ketiga, suka terhadap pembaharuan dan menerima setiap pembaharuan yang ada. Yang keempat, orientasi ke masa depan dan masa lalu dijadikan sebagai pembelajaran. Yang kelima, hemat dalam penggunaan penghasilan atau saving minded. Yang keenam, yaitu mampu mengontrol diri sendiri. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain. Yang pertama yaitu perubahan nilai dan sikap. Sebagai kemampuan internal, sikap akan sangat berperan menentukan apabila terbuka kemungkinan berbagai alternatif untuk bertindak. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga konatif. Pembentukan atau pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, internalisasi, melalui ganjaran hukuman, keteladanan, dan sebagainya. Perlu ditekankan bahwa setiap cara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga hasil belajar berupa nilai dan sikap pada dasarnya adalah hasil akumulasi dari berbagai kegiatan belajar, baik sebagai dampak instruksional ataupun dampak pengiring. Yang kedua yaitu pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan, kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, dan mata pencarian sampai dengan sistem teknologi peralatan. Saling berpengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia ini merupakan hal yang lumrah. Dalam sejarah tercatat bagaimana puncak kebudayaan pada suatu wilayah tertentu akan mempengaruhi lain di dunia ini. Berkaitan dengan itu, UNESCO telah menetapkan konsep dawarsa atau kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dunia masa kini meliputi 4 dimensi. Yang pertama, afirmasi atau penegasan. Yang kedua, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya. Yang ketiga, partisipasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu memajukan kerjasama budaya antar bangsa yang merupakan tuntutan mutlak dalam era globalisasi. Yang terakhir yaitu pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Seperti yang telah dimukakan menjelang PJPJI, sektor pendidikan telah meletakkan kerangka dasar pengembangannya melalui seperangkat perundang-undangan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksananya. Serta diketahui, meskipun Menteri Dikbud yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional, akan tetapi penyelenggaranya tersebar di berbagai lembaga pendidik, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, serta dikelola oleh berbagai pihak
yaitu Depdikbud, pemerintah, non-Depdikbud, dan masyarakat. Itulah tadi penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.